Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu manajemen keuangan dengan implementasi black box, gray box, dan juga white box. Anggota kami, saya sendiri ada Laksamana Raihan, kemudian ada Thomas Aldi Fikri, lalu ada Raffi Syarahil Azhar, dan juga Chris Henry Chong. Di sini kami telah melakukan komunikasi dari tim kami sendiri. Di sini ada Raffi sebagai programmer yang memberitahu kepada tim bahwa proyek telah selesai, kemudian meminta tolong kepada tim untuk melakukan testing. Lalu ada respon dari Thomas, yaitu akan melakukan gray box testing, dan juga respon dari Laksamana, yaitu akan melakukan uji coba black box testing. Kemudian Rafri menanyakan kepada tim bagaimana kelanjutan dari progres pengujian manajemen keuangan ini. Lalu di sini direspon oleh Thomas, yaitu Thomas sendiri sudah melakukan pattern testing dan juga orthogonal array menggunakan gray box testing. Kemudian juga Laksamana telah melakukan BVA dan juga decision table menggunakan black box testing. Di sini ada riwayat kita sebagai tim. Kita berempat telah melaksanakan proyek ini bersama-sama. Ini di sini ada riwayat updatean. Dimulai dari 28 Mei, kemudian ke tanggal 30 Mei, lalu ke tanggal 2 Juni, kemudian 3 Juni, lalu terakhir 5 Juni. Di sini kami akan memulai dengan white box testing yang akan dijelaskan oleh Raffi. Nah, di sini selain daripada menulis program, di sini saya juga dipercaya oleh tim untuk menangani white box testing juga. Di sini saya menggunakan 3 metode langsung. Yang pertama itu ada basic path, control flow test, dan loop test. Kita mulai dari control flow test terlebih dahulu. Di sini dari control flow test itu sendiri memiliki 3 alur atau 3 rules. Yang pertama ada flow chart-nya itu sendiri, path, dan test case, yang dimana test case itu adalah merupakan pengujian yang telah kita lakukan. Pertama, register flow chart-nya start from submitter, lalu melatih validasi input, kembali ke form dengan error, lalu hash simpan ke DB, lalu user bisa login dengan otomatis. Lalu path-nya itu rules yang pertama start, submit, validasi oke, hash, simpan DB, login, redirect, itu untuk jalur yang normal. Jika rules yang kedua itu ketika deskripsinya gagal atau validasinya inputnya itu gagal, start, submit, validasi, gagal, kembali ke form. Nah, contoh dari yang jalur normal itu nama Budi, email budi@gmail.com, pas 1234, redirect langsung ke dashboard. Nah, untuk test case rules yang kedua itu nama, email, dan passwordnya tidak diisi sama sekali dan masuk ke form register itu sendiri karena tidak memenuhi rules yang pertama. Lalu ada login dengan rules yang
sama start, submit, validasi oke, kredensial oke, login, redirect itu login sukses, dan start, submit, validasi gagal, kembali ke form untuk email password yang tidak diisi atau invalid atau yang diisi salah. Lalu start, submit, validasi oke, kredensial gagal, kembali ke form untuk email atau password yang salah. Untuk test case yang pertama, email dan passwordnya itu valid atau sama dengan yang telah ada di database. Test case yang kedua itu email dan password tidak diisi dan error. Lalu test case yang ketiga itu email dan passwordnya salah, itu kembali ke form karena error. Lalu ada input barang yang dimana ada start, submit, validasi oke, simpan, redirect sukses. Untuk validasi inputnya itu untuk nama produk itu string bertipe string, modal itu bertipe integer, harus angka, harga jual juga sama harus angka, jumlah barang harus angka. Nah, jika invalid, nama produk, modal, harga jual atau seluruh inputan formnya itu kosong. Lalu invalid juga ketika modal atau harga jualnya tidak sesuai dengan tipe data, karena di sini harusnya integer malah jadi string. Dan input laporan juga sama dengan input barang, harus sesuai dengan tipe datanya. Dan kita masuk ke basic path testing. Nah, untuk basic path testing ini ada test case sekaligus, yang dimana kita coba test case inputan barang dan input laporan. Nah, untuk test case yang pertama itu ada di autentikasi, sama seperti control flow testing yang flow-nya sama dengan basic path. Ketika datanya tidak valid, bakalan masuk ke dashboard atau tidak terdaftar, atau data invalid juga akan error validasi, istilah tidak terdaftar. Kredensial valid dan invalid juga sama seperti itu. Lalu di sini untuk melihat barang itu sendiri kita menggunakan get, metodenya yang get. Lalu untuk membuat create, edit yang seperti itu menggunakan post, dan delete itu menggunakan metode delete. Nah, sama seperti control flow test, inputannya harus sesuai dengan tipe data yang ada di data, modal, harga jual, jumlah sesuai dengan tipe data. Begitupun dengan test case yang input laporan. Lalu untuk logiknya itu sendiri seperti di test case 03 yang di input laporan itu contohnya total itu harga jual dikali jumlah, modal itu modal dikali jumlah, dan simpanan itu 5% dari total, dan keuntungan itu total dikurangi modal dikurangi simpanan. Itu logik dari basic path testing. Lalu kita masuk ke loop test, yang dimana loop test ini tuh kita mentesting seluruh atau logik-logik yang memiliki looping yang terdapat di dalam sistem kita, dan ada beberapa loop test seperti di tampilan laporan, yang dimana tampilan tanpa barang itu jumlah datanya 0, tampilan dengan 5 barang itu 5. Nah, jadi tes case untuk loop testing tampilan laporan ini memiliki konsistensi data yang loopingnya itu berjalan dengan sempurna. Lalu tes case yang kedua itu tes rule 1, tampilan tanpa laporan menampilkan pesan tidak ada data. Lalu barang terkait dihapus menampilkan barang tidak ditemukan. Lalu untuk test case create laporan ini ada loop testnya, karena pada pembuatan laporan ini kita menginputkan barang yang dimana berelasi dengan barang itu sendiri, makanya di create form itu di loop. Makanya di sini ada barang ID valid jumlah terjual 0, langsung redirect dengan pesan sukses, lalu barang ID kosong jumlah terjual 0. Sekian dari white box testing, selebihnya bisa dilihat di dokumentasi GitHub yang ada di laporan, dan saya alihkan kembali ke Laksamana Raihan.
baik, terima kasih untuk Raffi. Kemudian di sini akan dilanjutkan Greybook oleh Thomas Ali Fikri. Baik, di sini saya Thomas Ali Fikri akan menjelaskan pattern testing. Di sini ada 4 dasar, yaitu ada login, register, input barang, dan input laporan penjualan. Yang dimana dalam login ini ada fungsional dasar. Di fungsional dasar ini ada beberapa test case, ada beberapa alur, yaitu test case, input, dan expected result. Yang dimana dalam test case ini ada login valid, login gagal, yang dimana login gagal ini ada password salah atau email tidak terdaftar. Dalam input sendiri di sini ada email dan password valid, email valid password salah, email tidak ada, atau password sembarangan. Untuk expected result di sini ada berhasil masuk ke dashboard, menampilkan pesan error. Lanjut ke skenario tidak terduga. Sama, di sini juga ada 3 dasar, yaitu test case, input, dan expected result. Yang mana di sini ada SQL injection, terus or 1 sama dengan 1, login gagal atau sistem mencegah query. Terus file kosong, terus input email dan password kosong, terus hasilnya validasi error muncul. Terus email tidak sesuai format, terus input user attendsample.com, terus hasilnya validasi email tidak valid. Terus password terlalu panjang, terus inputnya 256 karakter random, terus hasilnya validasi gagal atau pesan error. Terus yang kedua ada register, yang dimana di sini ada fungsional dasar. Sama, di sini ada 3 dasar, yaitu test case, input, expected result. Di sini ada register valid, terus inputnya nama, email valid, password kuat, dan hasilnya berhasil registrasi. Terus email sudah terdaftar, inputnya email yang sudah digunakan, hasilnya menemukan error. Terus skenario tidak terduga itu dari mulai test case, input, dan expected result, email tanpa domain, input user add, terus validasi email tidak valid. Terus ada password lemah, yaitu inputnya 1, 2, 3, terus validasi gagal. Terus file kosong, terus inputnya semua file kosong, terus menampilkan pesan validasi. Terus input dengan script, terus ini ada script alert, dalam kurung 1 script, hasilnya mencegah XSS. Terus 3 input barang. Di sini ada fungsional dasar juga, yang dimana di sini ada test case, input, expected result. Ada input valid, nama barang, jumlah harga, terus hasilnya barang tersimpan. Terus input kosong, input semua file kosong, terus validasi error. Terus di sini skenario tidak terduga itu test case, input, dan expected result. Dari test case ada jumlah negatif, terus input min 10, terus expected resultnya validasi gagal. Terus test case-nya ada string, terus input 10.000, terus validasi gagal. Terus di sini ada nama barang, karakter aneh, inputnya barang, pagar, hasilnya tervalidasi atau disimpan atau tergantung kebijakan. Terus input spam, terus di sini 1 kali sambit cepat, terus sistem stabil atau throttle request. Terus ada terakhir input laporan penjualan. Sama kayak yang di atas, fungsional dasar dan skenario tidak terduga. Di sini ada test case, input, dan expected result.
Di sini ada input valid, terus nama barang, jumlah terjual dan tanggal. Terus hasilnya data tersimpan. Terus di sini jumlah lalu stok, barang stok 10, input 15. Ini validasi gagal. Untuk skenario tidak terduganya itu sama test case, input dan expected result. Sini ada tanggal di masa depan, inputnya 2099 01 validasi gagal. Tanggal kosong, inputnya kosong, validasi gagal. Jumlah terjual negatif min 5, validasi gagal. Lanjut ke ortogonal. Baik, saya akan lanjutkan. Sebelumnya tadi ada sedikit gangguan dari sinyal ya. Sini ada orthogonal array yang dimana saya telah melakukan testing dengan beberapa kecepatan dari browser dan US. Yang di sini dimana ada test case, browser, US, koneksi, hasil uji dan catatan. Yang pertama itu ada test case 1, browser, terus Windows, terus koneksinya WiFi, hasil ujinya pas, terus catatannya login normal. Terus TC2 nya browsernya Chrome, terus US nya macOS atau MacBook, terus koneksinya mobil data, terus hasil ujinya pas, terus catatannya login lambat. Terus buat test case 3 browsernya menggunakan Chrome, OS nya menggunakan Linux, terus koneksinya menggunakan LAN, terus hasil ujinya file. Terus catatannya error 500 setelah login. Terus ada test case 4. Di sini browsernya menggunakan Firefox, US-nya menggunakan Windows, koneksinya menggunakan mobile data, terus hasil ujinya pas, catatannya kosong. Terus test case 5, browsernya menggunakan Firefox, US-nya menggunakan macOS, terus koneksinya menggunakan LAN, hasil ujinya pas, catatannya kosong. Terus test case 6, di sini browsernya menggunakan Firefox, US-nya menggunakan Linux, koneksinya menggunakan WiFi, terus hasil ujinya file, catatannya tombol login tidak aktif. Terus test case 7, di sini browsernya menggunakan Safari, US-nya menggunakan Windows, koneksinya LAN, hasil ujinya negatif, catatannya Safari tidak support. Terus test case 8, di sini browsernya menggunakan Safari, US-nya menggunakan macOS, koneksinya menggunakan WiFi, hasilnya pas, buat catatannya kosong. Dan terakhir di sini ada test case 9, browsernya menggunakan Safari, US-nya menggunakan Linux, koneksinya menggunakan mobile data, hasilnya negatif, terus catatannya Safari tidak tersedia di Linux. Baik, saya akan berikan lagi ini kepada Laksamana Raihan. Baik, terima kasih. Dikarenakan di dalam presentasi sekarang Chris Henry Chong berhalangan hadir, di sini saya akan menjelaskan black box. Karena tadi yang diujinya BVA dan juga decision table, saya akan mulai dari BVA. Ini terdapat 3 tabel dari boundary value analysis. Yang pertama ada modul barang yang memiliki 3 alur. Pertama field jumlah, batas bawahnya 0, untuk batas atasnya integer maksimal, dan test case-nya valid 0, kita masukkan 0, 1, dan 1000. Test case invalidnya -1 dan statusnya berhasil. Kemudian fieldnya modal, batas bawahnya 0, batas atasnya tidak ada, test case-nya 0 sama 10.000, test case invalidnya -1, status berhasil. Kemudian fieldnya harga jual, untuk batas bawahnya 0, batas atasnya tidak ada, test case validnya 0, 1500, test case invalidnya -1 dengan status berhasil. Kemudian ada modul laporan yang juga ada 3 alur, yaitu jumlah terjual, batas bawah 1,
batas atas tidak ada. Test case validnya 1, 5, dan 1000. Test invalidnya 0 dengan 100 berhasil. Kemudian total harga, batas bawah 0, batas atas tidak ada. Test case invalid 0 dan 75.000. Test invalid minus 1 dengan 100 berhasil. Kemudian ada keuntungan dengan batas bawah tidak ada dan batas atas tidak ada. Test case valid minus 5.000, 0 dan 5.000. Test case invalid tidak ada dengan 100 berhasil. Kemudian yang ketiga ada modul authentication dengan fieldnya password, batas bawah 8 char, batas atas tidak ada. Test case validnya kita masukkan 8 char 1 sampai 8, test case invalidnya 7 char 1 sampai 7 dengan 100 berhasil. Kemudian email batas bawah 0, batas atasnya 255 char. Kita masukkan test case 2 email ini dan juga test case invalidnya email 256 char test.com dengan 100 berhasil. Decision table. Di sini terdapat 3 tabel dengan 5 alur, yaitu kondisi atau input, kita tanggal diisi, tahun, R1, R2, R3, R4. Seperti ini, jumlah uang valid lebih dari 0. Kita bisa masukkan, jenis transaksi dipilih. Lalu yang kedua ada uraian test case berdasarkan decision table. Untuk test case yang pertama R1, tanggal diisi, jumlah uangnya 5.000, jenis transaksi mau masukkan, hasil yang diharapkannya, transaksi disimpan. Kemudian test case yang kedua, tanggal diisi, jumlah uangnya 5.000, jenis transaksinya tidak ada, hasil yang diharapkan yaitu error jenis transaksi. Kemudian test case yang ketiga, tanggal diisi, jumlah uang 0, jenis transaksi pengeluaran, hasilnya maka error, jumlah tidak valid. Kemudian test case yang keempat, tanggal diisi, jumlah uang 0, jenis transaksi tidak ada, maka hasilnya akan error, jumlah, dan jenis. Kemudian test case yang kelima, tanggalnya kosong, jumlah uang 5.000, jenis transaksi pemasukan, hasil yang diharapkan error, tanggal kosong. Kemudian test case 6, tanggalnya kosong, jumlah uang 5.000, jenis transaksi kosong, maka hasilnya akan error, tanggal, dan jenis. Test case yang ketujuh, tanggal diisi, jumlah uang 0, jenis transaksi pengeluaran, error, jumlah tidak valid. Test case yang ke-8, tanggal diisi, jumlah uang 5.000, jenis transaksi tidak ada, hasilnya maka error, jenis transaksi. Kemudian di sini ada tabel yang ketiga yaitu format eksekusi pengujian. Untuk test case yang pertama, di sini kita masukkan tanggal 2024 05 bulan 1, jumlah 5.000, jenisnya kita pemasukan, aktual transaksi simpan, status pas. Test case yang kedua, kita masukkan tanggal ini, kemudian jumlah 5.000 dan jenis pemasukan tidak ada, aktual error, jenis kosong, status pas. Test case yang ketiga, kita masukkan tanggal tersebut, kemudian jumlahnya kosong dan jenisnya pengeluaran, aktual error, jumlah valid, status pas. Test case yang keempat, kita masukkan tanggal tersebut, kemudian jumlahnya 0 dan jenisnya tidak ada, maka aktualnya error, jumlah, dan jenis dengan status pas. Test case yang kelima, tanggal tidak ada, jumlah 5.000, jenisnya pemasukan, aktualnya yaitu error, tanggal kosong dengan status pas. Test case yang keenam, tanggalnya kosong, jumlah 5.000 dengan jenis kosong, aktual tanggal dan error, tanggal, dan jenis, status pas. Test case yang ketujuh, kita masukkan tanggal tersebut dengan jumlah 0 dan jenisnya kita pengeluaran, maka hasilnya error, jumlah invalid dengan status pas. Kemudian test case yang ke-8, kita masukkan tanggal tersebut, jumlah 5.000, jenisnya kosong, maka error, jenis kosong dengan status pas. Sekian dari
testing black box yang telah saya uji. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.